Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi yang akan memandu acara pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Haryo Nurtiar selaku narasumber kami dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sumarni selaku Kepala Perpustakaan Kemenperin serta para peserta yang hadir dalam acara membuat produk digital agar menjadi cuan. Acaranya langsung kita mulai saja dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Haryo Nurtiar yang akan dipandu oleh Ibu Indri sebagai moderator. Pada Ibu Indri dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Eh, Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni, LIP Kemenperin berkolaborasi dengan Komunitas Literasi Industri Kemenperin atau KLIK 21 akan membawakan workshop seri literasi keuangan keluarga. Eh, Dalam hal ini nanti materi yang akan dibawakan yaitu mengenai pembuatan produk digital yang berfokus pada pembuatan produk digitalnya itu e-book ya. Dengan narasumber workshop yaitu Bapak Haryo Nurtiar M.Hum. Beliau adalah Widya Iswara ahli muda dari Perpustakaan Nasional RI dan sudah sering juga membawakan materi pelatihan dengan tema konten digital. Baik, untuk sesi penyampaian materi akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit, kemudian 45 menit selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi. Langsung saja mungkin ya, silakan untuk Pak Haryo menyampaikan materi, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, mungkin eh, Bapak Ibu di sini bertanya-tanya kenapa dari Perpustakaan Nasional kok bahasnya tentang bagaimana membuat mengubah ya, atau membuat e-book menjadi cuan ya. Jadi sebenarnya memang profesi saya, oh suaranya kecil ya. Jadi saya memang profesi saya di Perpustakaan Nasional, tetapi saya punya passion tersendiri dalam dunia bisnis. Tes-tes suara saya terdengar? Dengar nggak? Mungkin kurang Terdengar, sedikit Pak. dibesarkan Pak volumenya Pak. Eh, ini sudah dimaksimalkan ya ininya. Sudah ya? Mm-mm. Coba saya tes Ya, dari Zoom-nya, udah coba. lumayan Pak, udah lumayan. Udah ya, bentar, coba saya tes. Tes 1, 2, 3. Ya, sudah ya, oke. Jadi memang profesi saya sebagai wideiswara di Perpustakaan Nasional, tetapi saya juga punya minat terhadap dunia bisnis karena dulu beberapa kali juga saya membuka usaha ya, tetapi memang banyak juga yang gagal. Dan saat ini yang memang jalan adalah kebetulan saya juga sebagai investor saham ya Bapak Ibu sudah 10 tahun. Jadi dan itu rencananya juga akan saya tuangkan dalam sebuah e-book nantinya. Dan oleh karena itu akan lebih tepat memang audiens dari kegiatan ini adalah memang yang masih pemula, maksudnya masih awam. Karena memang saya sebagai jembatan ya untuk sekedar berbagi pengetahuan saya yang mungkin hanya 1 atau 2 langkah lebih, tetapi itu bukan karena saya lebih pintar atau bukan, tetapi karena memang saya sudah lebih dulu di situ, jadi dan sudah beberapa kali mempelajari tentang hal ini. Untuk digital marketing sendiri juga saya juga sudah cukup lama ya di dalam digital marketing. Eh, itu kenapa itu juga waktu diminta membuat kurikulum pelatihan promosi berbasis digital untuk perpustakaan juga kebetulan saya yang menjadi koordinator dalam kegiatan tersebut. Eh, Oke, kalau begitu saya masih belum masih disable ya.
itunya screen sharingnya. Bentar. Bentar. Sudah. Sebentar. Ya, sudah terlihat paparan saya. Udah ya, baik. Oh, Oke, ini dalam rangka kegiatan literasi keuangan keluarga ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu, mungkin di open mic ya atau di apa raise hand mungkin bisa. Mana sih yang lebih gurih nih, Bapak Ibu, antara menjual ebook atau produk fisik? Kan sekarang lagi ngetren ya, affiliate ya, affiliate Shopee, TikTok. Nah, kira-kira mana sih yang lebih menguntungkan antara jualan ebook atau jualan produk fisik? Atau mungkin Bapak Ibu di sini juga punya jualan sendiri ya. Siapa nih kira-kira ada yang mau sharing mungkin ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu mana sih yang lebih cuannya lebih menggiurkan antara jualan ebook atau produk digital dalam hal ini ebook dengan produk fisik? Siapa di sini? Yang punya pengalaman mungkin jadi afiliator ada? Afiliator Shopee mungkin atau TikTok? Mungkin Mbak Anggi. Ah, Izin Pak Haryo ya. iya. Belum pengalaman Pak, tapi mencoba. Pernah Ah, ah. mencoba tapi masih gagal juga sepertinya. Nunggunya lama ya kalau jadi Iya. afiliator. Sabar. Jadi kayaknya kalau untuk saat ini lebih tertarik ke mungkin mempelajari produk digital, Pak Haryo. Oke, baik. Ya betul, baik ebook maupun produk fisik sama, perjuangannya sama. Kalau jalurnya misalnya jalurnya melalui digital marketing ya, eh, dia butuh proses, nggak bisa langsung. Memang terkesan kalau dilihat dari afiliator-afiliator besar kan yang penghasilan sudah miliaran itu memang sepertinya gampang, tetapi ketika dijalani memang kita butuh kesabaran, keuletan sama, mau produk digital maupun produk fisik. Dan setahu saya kalau kayak TikTok affiliate itu dia mainnya brutal ya. Brutal dalam arti sehari itu mereka upload konten 5 sampai 10. Terus mereka juga punya modal, mereka berlangganan kalau nggak salah biasanya yang banyak dipakai tuh kalau data. Nama itunya kalau data, nama websitenya. Dia akan kalau di website kalau data itu menyediakan data-data mana sih produk-produk yang lagi naik. Kalau cuma dari platformnya, misalnya dari TikTok atau dari Shopee, itu biasanya terlambat datanya. Kita bisa melihat itu, tapi terlambat. Tapi kalau data, dia lebih up to date. Jadi mereka udah kayak start duluan, jualan bisa milih produk apa nih yang lagi happening, mereka sudah duluan. Itu perjuangannya. Nah, balik lagi pertanyaan, mana yang lebih gurih antara jualan ebook dan produk fisik? Kalau dari cara kurang lebih mirip, cara marketingnya, cara jualannya. Hanya mungkin yang membedakan bentuknya, formatnya, dan juga di mana jualannya. Kalau produk fisik kan bisa tadi ada platform e-commerce-nya dari TikTok, dari Tokopedia, mungkin dari Shopee. Tapi kalau ebook itu nanti ada platformnya sendiri, berbeda dengan platform untuk fisik. Kalau dari keuntungan produk ebook atau digital itu kita hanya membuat sekali. Kalau Bapak Ibu punya mungkin Bapak Ibu punya mau punya rencana berbisnis skincare misalnya, Bapak Ibu mencari maklon, lalu membuat label sendiri dari maklon itu, dia kemudian Bapak Ibu
jualan, nanti dapat uang buat diputar lagi, produksi lagi. Kalau ebook, Bapak Ibu cukup produksi sekali, dijual berkali-kali. Kemudian marginnya untuk ebook itu bisa bisa dikatakan 100%. Sedangkan fisik Bapak Ibu masih harus ada HPP ya, harga produk produksinya ya, atau COGS-nya. Sedangkan kalau ebook kan enak, sekali bikin, atau bisa ebook bisa kursus ya dalam hal ini. Itu bisa sekali bikin bisa dijual berkali-kali. Dan biasanya harganya pun biasanya bervariasi tergantung value yang Bapak Ibu tawarkan. Jadi ada yang misal yang kurang pede nih, dijualnya hanya 49.000 mungkin. Lalu ada yang cukup pede bisa dijual jutaan, ada. Karena memang namanya sudah terkenal ya. Sedangkan ada juga yang tengah-tengah. Tapi kalau diambil rata-rata biasanya di angka 100 ribuan ya, atau 99.000 biasanya. Karena memang eh, dan dari sisi harga biasanya orang-orang yang jualan produk digital tuh ngambilnya angkanya nggak bulat. 49, 99, 399. Kenapa? Itu ada psikologisnya sendiri. Oke, itu sekilas perbandingan antara kalau kita jualan produk digital dengan produk fisik. Oke, kemudian perkenalkan sebelumnya, nama saya Haryo Nurtiar. Saat ini saya menjadi Widya Suara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan saya juga menjadi tutor kearsipan di Universitas Terbuka. Sebelumnya saya pernah menjadi arsiparis dan pustakawan di UI, dan Kurasa itu pendidikannya saya deh, tempuh di ring aja S1 dan kulitnya. S2 Ilmu Perpustakaan UI. Ini media sosial saya, YouTube dan Instagram dan TikTok. Ini berbicara seputar saham kebanyakan. Tapi untuk pembahasan yang memang dari newbie yang mau nyemplung ke saham. Jadi bukan pembahasannya tidak terlalu banyak teknis. Jadi sekedar untuk membuka wawasan saja. Lalu ini buku yang sudah saya terbitkan. Ini bukunya yang tercetak sudah habis ya, karena memang sudah biasanya saya bagi-bagikan ketika pelatihan. Kemudian buku ini sisanya ya ebook. Kalau memang berminat, kalau nggak salah di perpustakaan Kementerian Perindustrian juga ada ya. Itu bisa di copy saja, bebas, ini gratis kok untuk disebarluaskan. Tadinya saya mau ke sana, cuma memang pengen ketemu langsung gitu. Kegiatannya saya pengen datang. Saya tadi udah datang ke kantor, tetapi karena satu dan lain hal, jadi terpaksa saya harus kembali lagi pulang. Jadi ada kabar kurang menyenangkan. Jadi saya terpaksa harus pakai Zoom ya jadinya, karena saya sudah janji untuk menghadiri langsung kegiatan diganti. dari Ibu Bu Sumarni juga tahu jalannya di mana. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari pada workshop kali ini? Yang pertama adalah konsep e-book. E-book itu apa? Lalu yang kedua, bagaimana membuat e-booknya? Yang ketiga, bagaimana menjualnya? Dan keempat, bagaimana mempromosikannya? Goalnya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan cuan dari e-book. Nah, jadi menghasilkan cuan dari e-book. Oke, pertama e-book. Apa sih yang disebut dengan e-book itu sendiri? E-book sebenarnya tidak ada konsep di dalam dunia digital marketing, tidak ada konsep buku itu seperti apa. Kalau berdasarkan kalau dunia perpustakaan ada kan minimal 49 halaman. Tetapi kalau di dalam dunia marketing, dunia bisnis itu tidak ada patokan buku itu harus 49 halaman. Dan buku itu harus bagaimana formatnya, tidak ada format baku. Kemudian dia juga tidak
harus ber-ISBN, bahkan banyak sekali buku-buku bisnis yang praktikal sifatnya itu dijual dengan harga premium ratusan ribu, tapi laku-laku aja. Jadi e-book itu sendiri saya tidak bisa, hanya bisa mendefinisikan bahwa buku buku adalah e-book adalah buku dalam format elektronik yang bisa disebarluaskan, didistribusikan melalui jalur elektronik, jalur digital. Nah, lalu kenapa kita harus membuat e-book? Ini kaitannya dengan mendapatkan penghasilan tambahan ya. Jadi kenapa kita membuat e-book? Kenapa kita nggak menulis buku aja? Yang pertama, e-book itu mudah didistribusikan. Tadi yang saya sebelumnya sampaikan bahwa buku e-book ini bisa sangat mudah didistribusikan, bisa melalui website, media sosial, kemudian aplikasi percakapan, melalui WhatsApp, itu bisa sangat-sangat mudah sekali. Kemudian biaya produksinya rendah karena tidak perlu mencetak. Dia hanya perlu ditulis melalui minimal melalui aplikasi Office atau Word, itu sebenarnya sudah bisa jadi sebuah e-book. Lalu bisa di-save as-nya sebagai PDF misalnya. Kemudian kalau mau diperbaharui lebih fleksibel. Ada beberapa orang yang menjual e-book, tetapi e-booknya tidak bisa diunduh. Dia, misalnya kita beli, kemudian di websitenya terus diupdate oleh si penulis. Jadi si pembelinya bisa terus mendapatkan update secara otomatis karena memang dia hanya bisa dibaca web base ya. Jadi sangat fleksibel. Kalau buku fisik kan dia harus ada ketika ada pembaharuan dia mencetak lagi, menerbitkan ulang misalnya dengan edisi 1, edisi 2 dan sebagainya. Kemudian cara monetisasinya juga beragam. Cara mencari uangnya atau mendapatkan uang bisa langsung menjual e-booknya itu sendiri. Terus e-booknya sendiri itu bisa dijadikan bonus untuk memancing kita untuk mendapatkan daftar atau list, untuk membangun list building ya namanya. Kemudian bisa dibuat menjadi semacam semacam kursus dengan tambahan-tambahan video. Bisa juga dengan membuat semacam storybook di Telegram. Yang pasti juga e-book itu ramah lingkungan. Jadi karena dia format elektronik, dia tidak pakai kertas ya, lebih ramah lingkungan. Ada tahapan dalam membuat e-book. Yang pertama, kita perlu menentukan ide dan target audiens. Yang kedua, kita melakukan proses pembuatan e-book. Kita sudah tahu nih siapa target audiens kita. Berikutnya kita melakukan pembuatan e-book itu berdasarkan target audiens tersebut. Yang ketiga, kita melakukan publikasi dan promosi. Kemudian kita evaluasi dan melakukan pengembangan. Nantinya akan ada update seperti itu. Nah, kita mungkin bisa sambil praktek ya Bapak Ibu ya. Tahap pertama adalah menentukan ide dan target audiens. Yang pertama, siapa sih target kita? Misalnya apakah perempuan, laki-laki, umurnya berapa, kira-kira minatnya apa, kebutuhannya apa, masalahnya apa. Kemudian kita buatkan avatarnya. Avatar di sini seperti perwakilan dari target market kita. Jadi misalnya ya tadi data dari target market kita secara garis besar. Kemudian kita perlu tahu apa sih masalah mereka, apa minat mereka,
apa yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan masalah mereka. Lalu yang keenam nih biasanya yang memang kebanyakan orang belum pede. Kita tuh bukan expert, tapi pengen bikin ebook kan nggak laku lagi. Nah, seorang expert, misalnya kalau kita buat skala 1 sampai 10, misalnya expert itu di level 8 sampai 10. Lalu masyarakat umum misalnya di level 0 dan 1 misalnya. Kita tuh tidak harus menunggu menjadi level 8 untuk membuat suatu produk digital untuk menyampaikan informasi. Karena nanti bagaimana cara membuat masyarakat itu orang-orang yang membutuhkan suatu informasi itu untuk bisa ke level 8 kalau nggak ada orang-orang yang memberikan informasi di level 1 sampai 7. Jadi kita main di situ. Misalnya kalau memang kita merasa belum pede, belum merasa expert, kita main di level 1 sampai 3 dulu saja. Jadi sekedar tahu dulu, kita bidik pasarnya untuk orang-orang yang baru mau pengen tahu. Misalnya di sini Bapak Ibu ada yang eh, tahu tentang misalnya menguasai skill memasak atau baking misalnya. Kan ada orang-orang yang memang baru belajar. Kan nggak mungkin dia belajarnya langsung 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 jago gitu. Jadi pasti ada orang-orang yang akan memberikan informasi bagaimana membuat baking untuk pemula. Jadi dan itu sangat mempengaruhi kualitas isi dari informasi yang diberikan. Ketika dia menargetkan pemula, dia juga pakai bahasa pemula. Terus ntar dia menginformasikannya juga ini bisa beli di mana, jenis-jenis misalnya terigunya seperti apa, menginformasikan jenis-jenis ovennya seperti apa. Beda dengan yang sudah expert. Yang sudah expert mungkin mereka nggak akan ngasih tahu ini beli misalnya beli tepung di mana, jenis-jenis oven mereka nggak ngasih tahu itu. Mereka akan langsung kemungkinan besar ngasih tahu langsung ini resepnya, ini cara pembuatannya. Nah, itu seperti itu. Kita bisa mengisi di situ. Nah, sekarang mungkin kita bisa langsung praktek ya bagaimana menentukan ide dan target audiens. Nah, buat Bapak Ibu mungkin menyiapkan catatannya dulu, bisa Word atau di kertas. Kira-kira nih buat Bapak Ibu eh, udah ada belum sih ide yang di kepala Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu tuangkan ke dalam ebook? Silakan Bapak Ibu. Mungkin sebelum ke situ kita buka pertanyaan dulu ya, sama yang sudah saya jelaskan dari awal. Silahkan ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang penasaran, bisa ditanyakan kepada narasumber langsung. Kalau memang tidak ada mungkin bisa buka catatannya atau dari Bapak Ibu udah ada nih yang udah punya ide mau bikin ebook apa. Jangan dibayangkan ebook itu seperti buku-buku yang serius ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ebook, pernah baca ebook yang isinya ya cuma 10 sampai 15 halaman, itu juga disebut ebook Bapak Ibu. Ini terlepas dari definisi buku di dalam dunia perpustakaan ya, tetapi ini definisi buku di dalam dunia digital marketing. Silahkan Bapak Ibu. Ada nggak yang sudah punya ide? Ya, kita akan gali ya. Oh, contoh ebook yang levelnya 1 sampai 3. Oke, Bapak Heru ya. Nah, Bapak Heru, saya mau tanya dulu, Bapak Heru punya nggak minat punya hobi atau minat ya, yang selama ini Bapak Heru tekuni, ada nggak? Silahkan, Bapak Heru. Oh, tanaman. Nah, eh, kalau tanaman, menurut Bapak Heru,
Kalau orang yang awam, misalnya saya nih, saya nggak tahu soal tanaman, tetapi saya pengen eh, pengen banget bercocok tanam. Kira-kira Bapak Heru mau ngasih tahu saya yang masih masih levelnya pemula yang belum ngerti soal tanaman, Bapak Heru ngasih taunya apa saja? Mungkin Pak Heru bisa sekalian open Nah, mic atau open cam, Pak. ah, ah, Mungkin sekalian berbagi dan sharing di sini biar lebih interaktif. Ya, Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi memang ah, yang ingin saya tanyakan kan yang pemula itu seperti apa? Kalau di ah, buku kan di buku kayak Gramedia itu kan jelas tingkat pemula, tingkat menengah, tingkat mahir ya. hmm, hmm, Itu kan setiap tiap publisher punya kriterianya ya, kalau nggak salah. hmm, Penerbit hmm, itu punya kriterianya. Nah, kalau kita kan nggak ada kriterianya nih, hmm, bebas sendiri, sehingga mungkin khawatir pembelinya itu kecewa. Misalnya ternyata hmm, menengah atau mahir, ternyata informasinya masih pemula seperti itu. Nah, itu ada nggak sih hmm. kriteria yang memang standar seperti itu? Oke. Untuk kriteria, sebenarnya tidak ada kriterianya. Cuma kurang lebih gini. Kalau level 1 sampai 3 atau pemula, itu dia levelnya hanya tidak eh, belum levelnya dari yang memang tidak tahu ke yang sedikit lebih tahu. Misalnya, untuk pemula kan dia butuh misalnya kalau tanaman ya eh, mungkin dari jenis-jenis tanamannya, lalu jenis-jenis pupuknya, kemudian apa namanya, mungkin ada jenis tanah seperti itu, lalu ada jenis penyakit. Dan untuk tanaman misalnya kalau dari pemula awalannya mungkin kalau mau berkebun untuk sayuran mungkin dikasih tahu tanaman-tanaman untuk pemula tuh apa. Misalnya seperti bayam atau misalnya kangkung misalnya yang tanaman-tanaman lebih ini. Itu untuk level 1 sampai 3 seperti itu. Jadi belum se-advance misalnya kalau udah advance kan misalnya ada kalau dari tanaman ada nanti ada hidroponik, ada aquaponik. Nah, itu sudah lari ke sana. Tapi kalau mau fokus ke hidroponik atau aquaponik juga ada lagi levelnya. Misalnya yang lebih awam apa mengenal cara apa mengenali dulu produk-produk apa namanya yang harus dikena apa seperti rock woolnya itu seperti apa, media tanamnya seperti apa, itu ada sendiri, itu lebih difokuskan lagi. Kalau saya misalnya taruhlah, misalnya kalau saya kasih contoh misalnya untuk saham misalnya, investasi saham untuk pemula yang pasti mengenal eh, apakah memang investasi saham tuh resikonya seperti apa. Kemudian eh, bisa belinya di mana. Terus cara daftar untuk bisa beli saham tuh di mana? Broker itu apa? Itu benar-benar seperti menjelaskan menjelaskan konsep-konsep. Jadi belum terlalu teknis kalau level 1 sampai 3 sekedar dari awalan. Eh, tapi nanti pelan-pelan nanti masuknya ke teknis. Jadi dia porsi teknisnya kalau dalam suatu ebook dia porsi teknisnya tidak buku itu tidak diisi dengan hal-hal ebooknya tidak akan diisi dengan hal-hal teknis saja, tetapi juga diisi dengan seperti mengantarkan dulu. Dia ada teknisnya, tetapi dia tidak langsung ke sana, tetapi diantarkan dulu. Kalau dia sudah advance, biasanya intermediate atau advance itu dia tidak lagi bicara mengenai
mengenai pengantar itu. Misalnya kalau ada kursus atau ebook cara mendesain dengan Canva misalnya, dia tidak akan membahas tentang kalau sudah intermediate atau advance, dia tidak perlu lagi membahas bagaimana cara register di Canva, bisa diakses di mana, enggak. Dia langsung teknis nih, mungkin prinsip-prinsip desain, kemudian eh, contoh desain dan cara pembuatannya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak Heru. Bagaimana Heru? Ya, terima kasih Mas. Jadi yang ingin saya tanya yang kedua, Ah, itu kan bisa dilihat di internet ya. Sebenarnya ya, mhm, apa keunggulan kompetitif dari ini ya produk digital ini kalau hmm. dibanding misalnya orang tinggal googling atau ChatGPT Nah, atau apa, mungkin seperti ya itu ya ya. ya ya. Ya, Apa sih betul ini, kompetitifnya? mm, betul sekali. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Kalau kan yang misalnya kita mau ikut kursus nih, ada taruh influencer ngasih membuat sebuah ebook atau kursus online. Terus banyak juga yang nyinyir. Kan udah banyak di YouTube, di Google ya. Kita bisa tanya juga AI sekarang. Kenapa saya harus beli? Atau misalnya dibilangnya sekarang bisnis jual ludah ya. Itu seperti itu. Memang banyak seperti itu. Tapi memang kalau dari ilmunya, Bapak Ibu bisa nyari di YouTube, di Google bisa. Tetapi kenapa seseorang itu perlu membeli ebook atau kursus online? Karena satu, yang kita beli itu sebenarnya bukan dari sisi substansinya. Yang kita beli itu sebenarnya sistematikanya. Jadi kayak kurikulumnya itu yang kita beli. Kita jadi lebih sistematis belajarnya, berurutan. Terus juga biasanya kalau di ebook atau kursus online dia punya value tersendiri, penyampaian yang agak berbeda. Kalau Bapak Ibu nyari bisa saja belajar sendiri otodidak misalnya, atau orang-orang juga bisa otodidak. Hanya saja kan dari ribuan dari seperti hutan hutan pengetahuan ya, itu akan bingung bagaimana kita bisa bisa kadang malah bisa menyesatkan ilmunya. Terus kalau mau nanya, kalau di YouTube mungkin kita taruh di kolom komentarnya, belum tentu kita akan dibalas. Tapi kalau kita membeli uh, produk digital, biasanya ada fasilitas grup untuk semacam grup mentoring. Jadi kita bisa nanya di sana. Kalau kita nggak tahu bisa nanya di sana. Jadi itu kelebihan dari biasanya ebook atau kursus online. Ada satu, lebih sistematis. Kemudian yang kedua, ketika kita punya masalah, kita punya tempat untuk bertanya. Seperti itu Pak Heru. Ya, berarti after sales ya kesimpulannya Iya, ya. betul. Mm-mm. Ya, Nah, jadi kekuatannya memang di situ. dan itu yang mengikat orang ya. Jadi kalau mau Mm-mm. menanya-nanya ya mau nggak mau beli e-booknya seperti itu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, terima kasih Pak Ani atas Iya, ilmunya ya. Terima kasih. iya, iya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa menentukan ide dan target audiens, sebenarnya bisa saja kita dengan kira-kira itu bisa. Kedua, kita bisa brainstorming dengan siapa, dengan sekarang lebih mudah dengan AI juga bisa gitu, enak. Kita buka ChatGPT atau mungkin Copilot, Gemini atau pakai Qwen misalnya, banyak sekali untuk kita bisa brainstorming. Nah, ini dari Ibu Lina bertanya, apakah perlu dikasih seperti kata pengantar sambutan untuk Ibu itu tidak sekaku buku ya.
Jadi tidak perlu pengantar kata-kata seperti itu. Mungkin pendahuluan perlu, sekedar menjelaskan bukunya tentang apa. Daftar isi tetap perlu, tetapi kalau pengantar tidak perlu. Terus kalau Bapak Ibu perhatikan di buku biasanya ada KDT, katalog dalam terbitan, itu juga tidak perlu. Bahkan tidak ada informasi penerbitan. Biasanya cover langsung judul, langsung bab satu. Dan atau setelah daftar isi masih perlu, jadi biasanya cover daftar isi langsung bab satu. Dan biasanya kalau ebook, karena banyak juga ebook yang tidak terlalu panjang, eh, kadang sangat singkat sekali ya. Ada beberapa ebook yang saya temukan dan memang murah sih harganya, itu biasanya singkat, to the point. Dia tidak terlalu, bahasanya tidak seperti buku pada umumnya. Yang buku-buku tercetak tuh biasanya eh, dari satu bab itu mungkin yang penting nggak seluruh buku itu penting. Kadang-kadang kalau kita baca buku ya. Tapi kalau ebook biasanya dibuat dia yang lebih to the point. Kalaupun tadi di awal saya menjelaskan konsep, dia juga penjelasan konsepnya pun tidak terlalu banyak penjelasan yang seperti apa, tetapi dia memang langsung sifatnya to the point, tidak mutar-mutar dulu. Jadi seperti apa? eh, itu kenapa tidak terlalu panjang ebook itu. Ada juga ebook yang sampai ratusan halaman, tetapi ya apa? eh, Memang se- secara keilmuannya di situ memang dia eh, kebetulan yang diinformasikan di situ juga to the point, tetapi banyak sekali poin-poin yang harus disampaikan. Nah, jadi kalau dia dituangkan ke buku biasa bisa sampai mungkin sampai ribuan halaman seperti itu. Itu kenapa kebanyakan ebook jumlah halamannya pun tidak terlalu banyak. Jarang sekali, kalau yang saya lihat ya dari yang digital marketing, biasanya tidak sampai 200 halaman. Itu mereka kebanyakan 100 itu pun fontnya biasanya gede, dan dia kan misalnya 100 halaman pun bukan 100 halaman A4 ya. Biasanya yang A4 dibagi dua tuh A5 ya. Biasanya ukuran A5, dan satu halaman itu banyak gambar, terus juga hurufnya besar-besar seperti itu, karena memang dibuat untuk menjadi nyaman untuk dibaca di dalam format digital. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ini ada yang mau praktek nggak? Bisa sambil dipraktekkan ya bagaimana membuat ibu. Memang tidak menjadi ibu yang utuh ya, maksudnya karena tetapi hanya untuk apa, pengetahuan, tambahan pengetahuan saja. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Ini tadi tahap pertama ya, menentukan ide dan target audiens. Lalu yang berikutnya adalah proses pembuatan ebook itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui siapa nih target kita. Misalnya saya tadi, saya sedang menyusun ebook tentang investasi saham untuk mahasiswa dan juga ibu rumah tangga. Nah, saya masalahnya adalah saya berangkat kepada ketika dulu saya belajar saham itu seperti apa. Eh, Waktu masih pemula banget. Biasanya pertama saya perlu tahu kenapa, apa sih, kita tuh kalau mau beli saham di mana, brokernya di mana. Lalu lalu ada waktu baru-baru belajar saya pengen tahu eh, kalau beli saham itu minimal berapa lembar.
lalu istilah-istilah seperti dividen. Nah, itu saya akan mulainya dari situ. Lalu berikutnya menyusun setelah kita sudah tahu targetnya, kita menyusun outline dan kontennya. Nah, untuk menyusun outline dan konten itu lebih mudah kalau sekarang. Kalau itu mungkin kita perlu mikir, perlu banyak baca. Sekarang itu relatif lebih mudah. Manfaatkan saja kecerdasan buatan ya Bapak Ibu. Kita minta misalnya Bapak Ibu buka kecerdasan buatan apapun yang Bapak Ibu biasa gunakan. Tulis saja misalnya saya mau membuat sebuah buku. Misalnya kalau saya tentang investasi saham, target pasarnya adalah misalnya ibu rumah tangga dan mahasiswa yang sama sekali belum mengerti saham. Buatkan outline buku tersebut. Misalnya nih kita coba ini lihat langsung ya saya praktek langsung ya di Copilot misalnya. Sebentar. Nah, misalnya gini. Saya mau membuat buku tentang investasi saham. Target pembaca saya adalah ibu rumah tangga yang belum sama sekali tahu tentang investasi saham. Buatkan outline dari buku saya tersebut. Nah, ini bisa seperti ini. Itu dia akan menghasilkan outline dari e-book yang akan kita buat. Kita bisa menambahkan, bisa juga misalnya masih mau digali lagi bisa juga. Nah, ini juga bisa ada alternatif lain. Itu seperti itu untuk membuat outline. Kalau sudah fix, Bapak Ibu misalnya copy paste ke Word atau ke Excel, bisa juga dari sini misalnya dari outline tersebut, kita coba buatkan dalam format Excel misalnya. Nah, ini bisa. Nah, di sini dia tanya buatkan file Excel-nya misalnya. Nah, ini tinggal kita download. Sudah jadi untuk outline. Kemudian sambil mengisi waktu, mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu bisa misalnya sehari itu bisa dari outline tersebut dikembangkan lagi. Misalnya buatkan outline lagi, misalnya buatkan outline untuk bab berjudul investasi itu bukan hanya untuk orang kaya misalnya. Nanti jadi breakdown lagi ke beberapa subbab. Nah, dari sini kita buat lagi misalnya. Buatkan isi untuk sub bagian kenapa selama ini terasa jauh misalnya. Kita spesifikin lagi minimal misalnya 1000 kata dengan gaya bahasa friendly misalnya. Nah, ini sudah dibuatkan oleh AI. Sekarang mudah sekali ya Bapak Ibu kalau mau membuat ebook.
nanti mungkin bisa Bapak Ibu paraphrase atau mungkin lebih terasa strong, terasa semakin kuat itu argumentasinya bisa ditambahkan kutipan dari sumber-sumber lain seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini untuk pembuatan outline dan kontennya. Silahkan. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Mungkin saya juga Iya. penasaran Pak. Oh Jadi ya, jadi kalau misalnya pakai AI gini apa diperbolehkan ya Pak ya? Maksudnya diperbolehkan. kalau misalnya Hah? outline-nya aja mungkin ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya sampai Hmm. ke isinya, isi dalamnya gitu, apa dibolehkan juga Pak? Oh, Untuk hak tidak ciptanya salah. maksudnya. Yang bermasalah itu kalau misalnya di dalam dunia akademis itu bermasalah. Kalau ini e-book eh, itu tidak terlalu dipermasalahkan karena memang Bapak Ibu sudah istilahnya memperlakukan AI ini sebagai semacam asisten. Tetap saja pemikirannya adalah Bapak Ibu sendiri dari tadi mau buat produk apa, kemudian dihasilkan outline. Nah, dari outline itu kan Bapak Ibu baca lagi. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak misalnya, ataukah mau dikembangkan, eh, silakan. Memang lebih baik lagi Bapak Ibu melakukan paraphrasing lagi atau menambahkan informasi-informasi tambahan. Dan Oh, satu hal lagi yang harus diperhatikan kalau dengan AI ini, bagaimana kalau terkait dengan data-data, Bapak Ibu harus cross check lagi ya. Karena kadang-kadang juga AI juga banyak juga melakukan kesalahan dalam hal pemberian data. Jadi perlu cross check lagi seperti itu. Tapi ini memang dengan AI ini jadi sangat memudahkan ya Bapak Ibu, sangat mempercepat proses penulisan buku gitu. Iya, gimana? Ada lagi Ibu Indri? iya jadi tetap harus ada pengembangan sama cross check ya Pak ya. Mm, mm, mm. Itu penting dilakukan terutama untuk cross check ya, karena kadang-kadang sering sekali ditemukan memang hasil 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 dari AI itu datanya kurang. Kalau misalnya untuk pengantar atau pendahuluan, saya rasa tidak masalah dipakai AI karena memang umumnya di bagian pendahuluan itu atau bagian kesimpulan itu tidak kayak biasanya tidak mengungkapkan data biasanya gitu. Baik, mungkin untuk Bapak Ya. Ibu yang lain ada yang mau bertanya Saya ini ada dari chat. Bapak Pandu ya, boleh di-share karya atau buku yang Bapak buat. Nah, untuk buku sebentar, saya coba cek dulu. Ada Bapak. Wah, sebentar ya, Pak Pandu. File. Saya cari dulu ya di komputer saya. Hmm, nih. Kalau ini memang buku biasa yang dijadikan e-book ya Bapak Ibu. Itu sudah saya share di kolom komentar. Oke. Ini dari Ibu Cynthia berarti tidak harus melalui penerbitan dan mendapatkan ISBN dulu. Iya betul. Untuk e-book ini tidak perlu melalui penerbitan. Dan untuk ISBN itu pun tidak wajib. ISBN itu sebenarnya hanya untuk kepentingan untuk promosi ya betul, tapi bukan sesuatu yang wajib. Betul. Apalagi saat ini Pustaka Nasional belum mengakomodir ISBN yang diajukan secara individu. Kalau di luar negeri sudah ya. Misalnya Bapak Ibu menulis dalam bahasa Inggris, kemudian Bapak Ibu menjual Bapak Ibu melalui Amazon misalnya, itu bisa dapat ISBN. Lalu bagaimana supaya kita bisa menghindari hak cipta nantinya? Untuk hak cipta itu sendiri ketika kita menulis, otomatis hak ciptanya itu melekat di kita.
Tetapi hati-hati misalnya ketika mengutip sesuatu, mengutip perkataan orang lain, kita untuk terhindar dari masalah hak cipta, kita perlu mencantumkan sumbernya. Bahkan kalaupun kita mengutip tulisan kita sendiri pun kita harus mencantumkan sumbernya itu sendiri. Sumbernya misalnya Ibu Cynthia menulis eh, dalam artikel ini, Cynthia menulis, menurut Cynthia 2024 misalnya menulis tentang bla 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 bla. Jadi meskipun kita mengutip tulisan kita sendiri, kita tetap harus mencantumkan sumbernya. Jadi itu untuk menghindari namanya self plagiarism. Lalu Ibu Lina, apakah Copilot bisa diganti ChatGPT? Iya bisa. Jadi apapun AI yang mau digunakan bisa Ibu. Jadi boleh ChatGPT, boleh Copilot, boleh Gemini, boleh mungkin yang lain ada Pen ya, ada DeepSeek mungkin. Nah ini tadi dari Biro Umum Kemenperin nih, buku saya akan diupload di aplikasi Ilut. Nah, media untuk memasarkan di mana? Oh, saya terpikir ke traktir.id. Ya, nanti akan sampai ke sana ya Bapak Ibu. Oke, ini kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, ini tadi untuk proses pembuatan e-book. Oh ya, tadi setelah disusun outline dan kontennya, kita setelah selesai nih outline kontennya, kita bisa desain e-booknya. Untuk e-book sebenarnya nggak terlalu, desainnya tidak terlalu yang gimana-gimana. Nggak, jangan bayangkan seperti mendesain gambar atau poster ya Bapak Ibu. Bisa saja dari Word biasa langsung di save as sebagai PDF. Atau bisa juga Bapak Ibu memanfaatkan Canva. Jadi per halaman di copy paste misalnya dari Word. Kemudian terakhir adalah editing dan quality control. Nah, ketika tahap pertama kedua ini menyusun outline dan konten dan juga mendesain e-book, itu mindsetnya tuangkan saja apa yang ada di kepala kita, jangan langsung mengkritik. Kan ketika kita menulis tuh pasti ada dorongan, ini kayaknya nggak bagus, ini jelek. Biasanya pasti di setiap penulis itu pasti ada dorongan itu dari diri kita, dari sisi kita yang ingin mengkritik. Tapi abaikan itu dulu. Kalau masih di tahap satu dan 2 dalam pekerjaan, dalam menyusun outline dan konten, lalu mendesain, itu abaikan itu dulu. Baru, jadi kita pakai otak kanan dulu. Baru ketika sudah masuk tahap editing dan quality control, kita pakai ke otak kiri. Kita kita benar-benar mendengarkan kritik dari diri kita sendiri. Jadi karena memang salah satu kendala dalam membuat tulisan tidak hanya e-book ya, itu biasanya sisi diri kita yang suka mengkritik diri kita sendiri itulah kadang menjadi kendala di situ. Kemudian, nah tadi ada yang menanyakan bagaimana publikasi dan promosinya. Bapak Ibu sepertinya sedang azan ya, mungkin kita sejenak untuk dengar azan, sebentar ya Pak, untuk mendengarkan azan dulu.
Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk publikasi dan promosi, e-booknya sudah selesai. Berikutnya PR-nya adalah bagaimana kita mempublikasikan, mendistribusikan, dan memasarkannya. Kalau untuk publikasi atau distribusi tadi di awal sudah saya sedikit jelaskan bahwa ada perbedaan antara kalau kita jualan produk digital sama jualan produk fisik. Kalau jualan produk fisik kan ada di tempatnya di marketplace seperti Shopee misalnya, Tokopedia, atau Blibli, atau dari TikTok Shop. Itu bisa dari situ. Eh, Beberapa produk digital juga kadang ada saja yang menjual seperti di Shopee, tetapi memang kurang maksimal. Nah, untuk platformnya, untuk saluran distribusi, kita bisa menjual satu melalui website. Kita bisa membuat website sendiri yang menjual produk-produk kita misalnya. Kemudian bisa saja melalui media sosial. Kalau Bapak Ibu suka lihat website media sosial itu kan ada tuh link di bio misalnya. Ya, itu bisa lewat situ. Atau platform-platform marketplace untuk produk digital seperti Diratakan, Trebelio, atau link ID. Di sini banyak sekali yang memang menjual, memang platform ini dikhususkan untuk menjual produk-produk digital. Bisa berupa e-book, bisa berupa e-course ya atau kursus, itu bisa dijual di sini. Terkait hal ini saya ada sebuah video ya bagaimana kita menjual produk e-book atau produk digital dari link.id. Link.id ini enaknya adalah kita tidak perlu ada versi gratis dan ada versi yang berbayar. Memang ada batasan-batasannya. Dan kita bisa memanfaatkan link ID ini kalau Bapak Ibu yang akrab dengan seperti Linktree, itu kita bisa pakai ini. Yang biasanya fitur-fitur di penyedia Linktree itu biasanya berbayar, di link ID ini gratis. Jadi fasilitas gratisnya lebih banyak di sini. Ini kita lihat dulu ya Bapak Ibu videonya. Ya, itu tadi video bagaimana kaca. Tadi ada pertanyaan kan, jualnya di mana? Nah, itu salah satu tempat jualannya. Jadi link.id. Itu kalau untuk menjualnya. Step berikutnya, tadi e-booknya sudah jadi. Sudah dipublish di link.id. Udah ada tempat jualannya. Tahapan yang berikutnya adalah kita bagaimana memasarkannya. Nah, ini untuk pemasarannya ada beberapa step untuk melakukan pemasaran atau promosi. Yang pertama, kita lakukan analisa terlebih dahulu. Apa yang dianalisa? Yang dianalisa adalah apa sih yang kita jual. Tadi balik lagi, kita perlu mengenali target market kita, siapa target market kita. Kemudian berapa budget kita kalau kita mau promosi berbayar misalnya, berapa budget kita. Itu perlu kita analisa. Lalu yang berikutnya adalah kita pilih medianya berdasarkan hasil analisa tersebut. Karena cara promosi di media yang berbeda tentu akan menggunakan strategi yang berbeda juga. Lalu setelah itu kita buatkan materi promosinya. Misalnya apakah dengan bentuk video pendek atau video YouTube, misalnya bentuknya tutorial, di ujungnya dibuat kita jualan misalnya seperti teknik-teknik soft selling. Lalu yang berikutnya adalah setelah dibuat materi promosinya kita publikasikan materi promosi tersebut sesuai dengan media yang sudah dipilih. Dan yang kelima adalah kita mengevaluasi bagaimana proses tersebut. Nah, untuk media promosi
sebenarnya dibagi secara garis besar dibagi dua. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah digital. Kalau konvensional itu ada media cetak, misalnya yang dicetak seperti poster atau leaflet, brosur, nah itu. Kemudian media luar ruang biasanya yang sifatnya agak lebih besar seperti baliho, spanduk. Lalu media penyiaran itu televisi dan juga radio. Sedangkan media digital kita bisa melalui email marketing misalnya, yang biasanya Bapak Ibu di sini suka terima nih email marketing seperti dari eh, ojek online misalnya, atau dari Shopee suka ngasih tahu. Nah, itu email marketing, bentuk email marketing, atau notifikasi Facebook misalnya. Nah, itu juga biasanya itu juga disebut email marketing. Lalu web banner bisa juga, itu seperti website-website berita ya. Website-website berita tuh biasanya ada bannernya di websitenya. Notifikasi aplikasi, nah ini Bapak Ibu yang sering pakai ojek online, biasa suka ada notifikasinya dari media sosial dan juga dari aplikasi percakapan seperti WhatsApp Group ya. Nah, biasanya suka ada kan numpang jualan, nah itu bisa dari situ. Kalau media sosial nih, saya mau menyoroti sedikit tentang media sosial. Untuk media sosial biasanya dibagi dua promosinya, yang gratis dan juga berbayar. Kalau gratis yang seperti Bapak Ibu umumnya lakukan biasanya seperti posting, berinteraksi dengan yang komen, lalu juga melakukan interaksi di akun-akun sejenis. Misalnya Bapak Ibu sedang membuat ebook, sudah membuat ebook tanaman, sudah dijual, ditaruh misalnya di link.id. Bagaimana kita supaya media sosial kita naik? Kita fokuskan media sosialnya, jangan, kalau bisa jangan dicampur dengan media sosial yang kita punya pribadi ya. Kita buat media sosial yang khusus tentang tadi, tentang tanaman misalnya. Terus kita jangan cuma berinteraksi dengan orang-orang yang komen sama kita aja, tetapi kita juga ninggalin jejak, istilahnya komentar di postingan media sosial lain yang memang membahas misalnya tadi tentang tanaman. Kita nge-like, kita kadang share, kita save, kita komen, seperti itu. Setiap hari. Jadi supaya algoritmanya bisa kita bisa tercatat di algoritmanya. Itu cara organik ya, cara gratis. Memang butuh proses yang panjang kalau gratis. Kalau berbayar hasilnya instan. Eh, untuk berbayar ini kita bisa langsung menentukan targetnya. Tadi kan kita sudah membuat nih analisanya, sudah tahu siapa sih target market kita. Misalnya kita hanya menargetkan perempuan, usianya 20 sampai 30 misalnya. Minatnya misal tadi tentang eh, misalnya skincare, penghasilannya sekian sampai sekian. Nah, itu bisa kita targetkan. Bahkan domisilinya pun kita bisa targetkan, domisilinya yang ada di mana, misalnya hanya untuk di Jakarta. Itu bisa. Eh, dan enaknya lagi kalau yang berbayar, selain bisa tertarget, juga datanya lebih lengkap. Misalnya dia datang dari mana, misalnya apakah linknya berasal dari Facebook atau dari WhatsApp misalnya, itu bisa, kita bisa punya data-data seperti itu. Jadi untuk melakukan promosinya kita bisa pakai dua alternatif itu. Misalnya kalau nggak ada dana mungkin kita bisa tetap organik atau gratis, tapi kalau ada dana kita coba saja pakai yang berbayar ya, promosi berbayar. Harganya berapa itu tidak terlalu mahal sebenarnya, bisa cukup 50.000 per hari itu sudah cukup. Tapi memang yang aman misal untuk sebulan untuk sebulan itu yang aman memang sekitar 100.000 per harinya ya, itu relatif aman. Jangan langsung jor-joran, misalnya langsung iklan langsung banyak,
mainnya di kecil dulu. Misalnya kita membuat dua materi promosi, misalnya dibedain gambarnya kah, dibedain teksnya, eh, dua-duanya jalan, mana yang paling banyak mendatangkan profit. Yang satu nanti dimatikan, misalnya kita punya ini punya postingan A dan postingan B, sama-sama kita beriklan dengan berbayar lewat Instagram misalnya. Jalan barengan. Kita lihat setelah 3 hari mana yang lebih menghasilkan. Apakah postingan A atau postingan B? Kalau postingan B, yang postingan A kita matikan iklannya. Biar postingan B-nya jalan. So, misalnya semakin banyak nih untungnya, semakin besar omset kita itu lagi, kita tambahkan dana lagi. Seperti itu. Jadi terus digulung. Jadi untuk promosi ini sebenarnya tidak ada patokan bagaimana promosi yang benar, bagaimana promosi yang salah. Yang ada adalah kita melakukan uji coba sendiri, mana yang berhasil, mana yang tidak. Mainnya by data. Karena bisa saja dua akun yang niche-nya atau target marketnya sama, desain misalnya dan kata-kata iklannya atau kata-kata postingannya mirip, di posting di waktu yang sama, hasilnya bisa berbeda. Bisa saja ternyata yang banyak kita banyak kenanya itu misalnya di jam 6. Sedangkan misalnya teman kita yang akunnya mirip, jualannya mirip, produknya pun mirip misalnya, mereka teman kita itu lebih kenanya di misalnya jam 12 siang, misalnya seperti itu. Nah, kita jangan ngikutin dia, kita ngikutin dari data akun kita sendiri. Nah, promosi itu seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah testing, testing, testing. Mana yang works buat kita, mana yang tidak berhasil buat kita. Itu tadi untuk media promosi. Untuk pembuatan materi promosi sebenarnya dibagi dua, dalam satu iklan atau satu promosi, atau mungkin kalau pakai media sosial satu postingan. Ada yang namanya copywriting, ada yang namanya desain. Desain itu ya seperti Bapak Ibu tahu, pewarnaan, layout, nah itu desain. Sedangkan copywriting adalah teksnya. Teks dari naskah atau materi promosinya. Untuk membuat copywriting yang baik, kita perlu memahami anatomi dan formulanya. Kalau anatomi copywriting itu sebenarnya dibagi 3, yaitu heading, body, dan call to action. Heading itu adalah judul dari promosi kita yang pertama kali orang baca. Sedangkan body adalah isi atau penawaran kita. Sedangkan call to action adalah tindakan yang ingin kita targetkan. Misalnya, tindakan yang mau kita targetkan adalah supaya mereka download misalnya. Nah, download now, download sekarang. Nah, itu namanya call to action. Itu anatomi. Tidak, susunannya tidak harus judul itu di atas, enggak. Tapi yang paling mencolok adalah judul. Kemudian formula. Nah, formula ini yang paling umum ada, kita nyebutnya sebagai AIDA ya. Nah, ini formula AIDA, attention, interest, desire, dan action. Ini contoh dari penerapan formula AIDA di perpustakaan. Misalnya yang pertama attention. Nah, attention ini juga berfungsi sebagai, kalau dari anatomi tadi, sebagai judul. Ini attention ya. Susah cari literatur buat skripsi, nah itu attention. Kemudian interest dan desire itu lebih tepat sebagai body kalau di anatomi. Interest ini tujuannya untuk mereka tertarik dulu. Kami punya jutaan artikel ilmiah internasional. Nah, kalau desire itu sudah lebih tertarik dia. Terus kita hantam lagi dengan sesuatu yang membuat dia semakin berminat lagi.
yaitu dengan kami jamin gratis dengan kata-kata ini. Ini adalah desire. Actionnya adalah dari contoh ini adalah buruan datang atau hubungi perpustakaan. Nah, itu untuk pembuatan materi promosi. Jadi kita tadi sudah lihat tadi pemilihan media, pembuatan materi promosi, kemudian berikutnya adalah ini materi, oh ya, sudah ya. Berikutnya sebenarnya adalah untuk mempublikasikannya, tinggal posting. Nah, untuk posting di sini balik lagi kita perlu melihat data user atau followers kita atau subscriber kita lebih banyak aksesnya di jam berapa. Bisa lihat dari situ ya data-datanya. Kemudian eh, kalau misalnya di YouTube misalnya postingannya seperti apa yang berhasil, kita bisa banyak postingan-postingan seperti itu. Oke, sampai di sini mau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, untuk materi sudah selesai ya Pak ya. Ya, sudah. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menit. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang ingin melakukan tanya jawab atau diskusi dengan narasumber, dipersilahkan. Present ya kalau dia mau tanya. Atau mungkin teman-teman di sini udah ada yang apa ya pengalaman atau udah sukses ya melakukan penjualan produk digital, mungkin bisa juga di-sharing pengalamannya di forum ini. Silahkan dengan senang hati karena di sini juga mungkin banyak pemula ya. Ya, mungkin satu aja boleh ya, Mbak Indri. Baik Pak Iya, Heru, ya. silakan. Ya, tadi media promosinya kan tadi diceritain ya ada beberapa media ya. Sebenarnya Hmm. ini main ads-nya itu main apa ya? Karena kan ada beberapa informasi yang saya pernah baca, memang lebih banyak ke iklan ya, Mm-mm. iklan ads-nya atau Facebook atau Meta Ads itu seperti itu. Nah, terus kira-kira budget pengeluaran berapa ya untuk iklan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hiro. Langsung saja ya saya jawab. Jadi kalau ads itu sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Tidak ada patokan mana yang paling bagus, mana yang tidak. Semua tergantung tadi, berdasarkan analisanya dulu. Kira-kira targetnya itu kebanyakan ada di mana? Kalau kayak, kalau yang saya lihat ya, kalau misalnya seperti tanaman, tanaman itu orang masih banyak di Facebook ya. Tanaman, ikan hias itu masih banyak di Facebook. Kalau misalnya tentang apa skincare itu banyak di Instagram, di TikTok seperti itu. Jadi itu semua tergantung target market kita tuh adanya di mana. Lihat juga ciri khas dari apa target ciri khas dari produk kita tuh apa. Ada juga yang eh, apa namanya kalau ads ya. Kalau misalnya organik, apakah misalnya di YouTube kah seperti itu? Kita juga kan bisa juga beriklan di YouTube ya ads-nya. Itu semua bergantung dari target market kita di mana. Bisa juga ke semua media sosial. Jadi omni channel itu bisa juga. Cuma memang kalau omni channel resikonya besar, pengeluarannya itu sangat besar untuk biayanya cukup besar. Kemudian yang kedua mungkin ada aja yang eh, tidak works. Jadi kayak kesannya seperti terbuang dana promosi kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, eh, di mana budgetnya berapa? Budget awal 50 sampai 100 ribu dulu per hari untuk Meta Ads ya. Kalau TikTok mungkin eh, bisa lebih kecil. Ya lagi-lagi itu kita kadang beda platform, beda produk, beda target pasar, kadang beda lagi. Tapi range-nya umumnya untuk ads itu sekitar 50 sampai 100 ribu per hari. Jangan langsung digebor banyak. Kita untuk testing dulu aja.
mana iklan kita yang berhasil. Iklan kita yang berhasil kita teruskan, kita perbesar. Yang tidak berhasil kita matikan. Itu seperti itu prinsipnya. Jadi makin lama makin besar. eh, dengan terus misalnya nanti datang masuk nih, pendapatan masuk, cuan udah masuk, kita perbesar lagi, misalnya dananya 20% dari setiap cuan yang masuk misalnya. Bisa pakai patokan itu. Begitu Pak Heru. Ada lagi Ya, Bapak Ibu, Pak terima Heru kasih mungkin? Pak. Terima kasih Iya, Pak. iya, Jadi sama-sama Pak ini Heru. ilmunya cukup banyak. Cuma mungkin balik lagi memulainya yang sulit ya. Betul itu. Langkah pertama itu. Mungkin ada lagi Iya. Bapak Ibu lainnya yang mau bertanya. Ini Pak Haryo juga sudah Hah? memiliki akun link ID apa ya sepertinya Pak ya? Apa yang uang Iya, adem itu sudah. bukan Pak? Ya? Yang uang adem Oh itu ya? ya, Itu. iya, cuma saya mau merebranding, cuma belum sempat, baru baru apa namanya, baru apa alamatnya doang yang berubah. Jadi apa, The Investor Diary ya. Tapi Karena udah mau sukses saya ini Pak. Udah sukses pecah telur. belum kalau pecah telur malah dulu dari bisnis di offline malah. Oh, offline. Sama dari investasi. Nah, itu udah pecah telur. Ya dari saham sama dari kripto Oke. itu. Ya, mungkin ini kan baru sesi pemula ya Pak ya. Nanti mungkin Ah, ada ah, ah. lanjutan Pak untuk literasi keuangan keluarga session 2. Bisa bisa nanti bisa hubungin saya. Jadi mungkin nanti di kesempatan lain bisa bisa datang langsung ya. Misalnya sebenarnya saya pengen ini juga sharing misalnya tentang bagaimana sih memilih dari 900 saham yang ada di Bursa Efek, memilih yang berfundamental baik tetapi harganya masih murah. Jadi kayak beli Mercy tapi harga bajai seperti itu. Jadi langsung praktek di situ, buka Excel, praktek, pilih. Nah, itu Oh. bisa aja. Nah, tadi ada yang raisen kayaknya. Tadi ada yang resen sepertinya Ah, Mbak Elnawati ya. Jadi mau bertanya kah? Jadi Mbak, ada suaranya? Ada, silakan. Sudah masuk. Oke, selamat siang Pak Haryo. iya, iya. Nama saya Elna. Jadi tuh saya pernah jualan by online gitu. Udah melakukan media promosi Instagram segala macam, tapi saya jualannya di salah satu website yang memang itu Pak. Jadi memang ini tuh bukan barang yang saya jual, itu bukan barang baru, tapi barang yang Hmm, sudah pernah dipakai. Saya jual di salah satu web carousel.com. hmm, Tapi orang-orang justru orang-orang ini malah nggak percaya Pak. Saya dibilangnya nipu karena hmm, ya itu di carousel.com. Jadi kan dia nggak setiap transaksi itu kan nggak tidak terdeteksi. Nah, hmm, itu bagaimana sih Pak cara meyakinkan buyer meskipun hmm, saya jualan di carousel, meskipun transaksinya nggak terlihat, gimana cara meyakinkan si buyer kalau saya tuh nggak bohong gitu, benar jualan, hmm, padahal sudah melakukan um, promosi di Instagram, di hmm, pokoknya di situs-situs yang bisa saya promosikan seperti itu. Terima hmm, kasih oke, Pak. baik. Yang pertama, apakah carousel itu sendiri terpercaya atau enggak? Itu dulu. Jadi tempat jualannya itu terpercaya apa enggak? Misalnya seperti itu, kayak kalau di dalam dunia offline, eh, apakah misalnya mallnya, kalau jualan misalnya di mall nih, mallnya itu beneran ada nggak sih mallnya gitu loh. Terus jangan-jangan mallnya fiktif. Nah itu seperti itu. Kadang-kadang bisa saja yang tidak dipercayanya adalah eh, apa namanya, tempat jualannya. Terus juga yang kedua, kalaupun misalnya mungkin
banyak juga misalnya kalaupun memang kan Mbak beneran jualan, tetapi orang nggak tahu itu, nggak familiar dengan tempat jualannya itu. Misalnya orang kalau di offline jualannya di mall ini, mallnya di mana? Saya baru dengar. Nah, kadang seperti itu bisa juga. eh yang ketiga, bangun personal branding. Jadi misalnya Mbak ini jualan taruhlah skincare misalnya. Nah, postinglah atau enaknya sih memang membuat media sosial baru terkait misalnya apa yang dijual. Jadi misalnya dengan skincare ya fokus ke skincare-nya. Jadi ketika orang sudah percaya itu orang akan lebih mudah bertransaksi dengan kita. Karena kan kita lebih enak kalau beli sesuatu dari orang yang kita percaya. Nah, itu seperti itu, bangun personal branding. Terus mungkin ada pertanyaan, boleh nggak sih kalau kita campur-campur jualannya? Sebaiknya jualannya itu fokus ke satu bidang dulu, misalnya skincare, fokus ke skincare. Jangan mencampur misalnya tahu dari skincare lompat ke misalnya jualan kulkas atau handphone. Jangan seperti itu. Kalau masih ada hubungannya, masih nyerempet-nyerempet, tapi beda subjek misalnya itu nggak masalah. Tapi fokusnya dominannya di tadi skincare. Nah, itu tadi sangat penting untuk membangun personal branding dulu. Kalaupun misalnya di apa namanya memungkinkan untuk pindah eh, ke marketplace itu akan lebih baik. Jadi karena memang orang misalnya di Tokopedia atau Shopee itu eh, orang sudah familiar ya dengan itu, atau TikTok Shop. Tapi memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kadang agak merugikan ya, kayak misalnya komisi segala macam seperti itu. Tapi ya memang cara mainnya seperti itu. Kalau untuk produk fisik, kalau produk digital biasanya ter nggak terlalu mengandalkan eh, platformnya sebenarnya. Bisa saja dari website-website sendiri juga bisa sebenarnya. Tapi sangat penting modal yang harus kita punya itu personal branding. Itu Mbak. Oke, Oke. makasih banyak Heeh. Pak Aryo Iya, jawabannya. sama-sama. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu, masih ada sisa waktu 10 menit lagi nih. Memang susah untuk memulainya ya, Pak ya. Ya minimal kita bisa memulai itu ya dari yang sederhana dulu mungkin ya, Pak ya. Karena Mhm. bisa disesuaikan dengan passion atau hobi. Karena memang produk digital itu kan tidak terbatas ya, nggak melulu yang e-book Hmm. harus serius-serius tadi Hmm. kata Pak Haryo. Bisa juga membuat mungkin apa buku anak yang cuma 5 halaman, Ya, tapi betul, betul. ilustratornya bagus. Nah itu mungkin Mm-mm. bisa laku banyak juga yang laku sepertinya. Terus mungkin bisa juga ke Mm-mm. tadi worksheet atau mungkin Mm-mm. sekarang foto stok itu juga banyak kan sama template-template yang di Ya. Mm. CapCut apa CapCut gitu. Mm. Ya minimal Betul. kita apa ya? Kalau susah memulainya ya minimal kita membuat akun dulu lah, akun link ID juga bisa lah minimal ada jejaknya gitu. Iya. Entah kapan idenya datang, yang penting buat akun aja dulu gitu. Heeh. Itu juga betul. Yang penting Syukur-syukur kalau mulai aja dulu. link ID itu mungkin bisa dipakai 2 orang gitu ya. Mungkin kita partner sama siapa gitu, jadi kontributor gitu Mm. ya. Jadi kan lumayan Mm. lah gitu. Satu link bisa dipakai barengan atau mungkin sama kakak, sama adik, sama suami istri mungkin bisa ya Pak ya. Iya. Oh bisa ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Jika sudah tidak ada, eh, mungkin udah ya Mbak ya. Mak, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin materi kali ini kami cukupkan sekian. Kami sampaikan terima kasih untuk Pak Haryo atas pemaparan materinya yang mungkin cukup untuk membuka wawasan baru ya Pak ya. Eh, Minimal kita bisa memulai atau untuk menambah pundi-pundi penghasilan keluarga Ya. gitu.
dimulai dari yang kecil. Baik, Betul. terima kasih. Untuk absen silahkan diisi ya, Bapak Ibu. Untuk acara saya kembalikan kepada MC Mbak Anggi, silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Haryo sebagai penarasumber nih untuk hari ini. Materinya sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memulai membuat produk digital. Dan terima kasih juga kepada Ibu Indri yang sudah memoderatori acara hari ini. Untuk Bapak Ibu diingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat. Sekurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Terima terima kasih kasih banyak Pak Haryo Haryo. sudah bersedia hadir.